Rekan-rekan sekalian, kembali lagi pada kuliah struktur baja. Untuk kuliah ke-11 kali ini kita akan mendiskusikan topik mengenai desain untuk stabilitas. Berikut adalah outline perkuliahan pada hari ini. Yang pertama adalah desain untuk stabilitas, kemudian yang berikutnya adalah metode yang bisa digunakan untuk melakukan analisis desain stabilitas. Yang pertama adalah metode analisis langsung, kemudian metode panjang efektif, dan metode analisis orde pertama. Serta poin kelima adalah rangkuman atau perbandingan dari masing-masing metode tersebut. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu desain untuk stabilitas. Sebagai pengantar, bahwa struktur baja merupakan struktur yang terdiri dari profil-profil yang cukup langsing dan beresiko terhadap tekuk. Untuk itu, selain aspek kekuatan yang harus dipenuhi pada desain struktur baja, ada salah satu aspek yang sangat penting, yaitu adalah aspek stabilitas. Nah, untuk menganalisis pengaruh stabilitas dapat digunakan beberapa metode. Setidaknya ada 3 metode tadi yang saya sebutkan. Yang pertama adalah metode analisis langsung atau Direct Analysis Method atau DAM begitu biasa orang menyebut. Dan metode ini dapat digunakan untuk semua jenis struktur baja. Lalu metode yang kedua adalah metode panjang efektif atau ELM, Effective Length Method. Metode ini ada beberapa batasan yang mana Anda bisa lihat lebih detail nanti pada lampiran 7 SNI 1729/2015. Lalu yang ketiga adalah metode analisis orde pertama. Sama seperti dengan metode panjang efektif, pada metode ini juga terdapat pembatasan yang diatur lebih lengkap pada lampiran 7 SNI 2015. Baik, kita masuk ke metode yang pertama, yaitu adalah Direct Analysis Method atau DAM. Nah, pada metode ini, perhitungan kekuatan dari profil yang kita gunakan, analisisnya harus yang pertama meninjau deformasi lentur, lalu deformasi geser, aksial, serta sambungan. Kemudian metode ini dalam analisisnya juga harus memperhitungkan efek dari P delta, delta besar ya, dan P delta kecil dengan analisis orde kedua atau pendekatan dari analisis orde kedua menggunakan faktor B1 dan B2. Lalu analisisnya juga harus memperhitungkan semua beban gravitasi dan beban lain yang mempengaruhi stabilitas dari struktur yang sedang didesain. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kombinasi pembebanan LRFD. Artinya kita akan menggunakan faktor beban yang nilainya umumnya lebih besar dari 1 pada beban-beban yang diinputkan atau dimasukkan ke dalam model struktur. Lalu metode ini juga harus meninjau adanya ketidaksempurnaan awal pada struktur yang kita desain. Lalu kekakuan struktur juga harus dikoreksi. Kemudian perhitungan kekuatan yang tersedia digunakan atau menggunakan nilai K sama dengan 1. Nah, tadi sempat disinggung ada P delta besar dan P delta kecil. Pengertiannya kurang lebih diilustrasikan pada gambar berikut ini. Jadi yang dimaksud dengan P delta kecil ini pada kolom tidak bergoyang berupa defleksi elemen dari struktur yang sedang kita desain. Sedangkan delta yang besar ini pada kolom yang bergoyang merupakan deformasi global atau deformasi dari struktur utama. Kalau dilihat lebih lanjut di sini, yang dimaksud dengan P delta besar ini terjadi sebagai akibat dari pembebanan yang ada pada suatu join yang mengalami deformasi. Sedangkan P delta kecil ini adalah akibat dari pembebanan yang bekerja pada elemen yang mengalami defleksi. Kemudian tadi sempat disinggung juga
bahwa kita harus mempertimbangkan adanya ketidaksempurnaan awal. Nah, pemodelan langsung dari ketidaksempurnaan ini dapat berupa struktur dianalisis dengan titik-titik potongan komponen struktur terletak bukan pada lokasi nominalnya. Kemudian besarnya juga harus maksimum yang ditinjau di dalam desain. Lalu polanya juga harus memberikan efek yang paling membahayakan atau merugikan struktur jika ditinjau terhadap stabilitasnya. Kemudian penggunaan beban imajinatif atau notional load dapat dilakukan untuk merepresentasikan ketidaksempurnaan awal tersebut. Beban imajinatif diterapkan pada struktur dengan geometri nominal. Kemudian kita bahas lebih lanjut mengenai beban imajinatif atau notional load. Jadi yang dimaksud dengan beban imajinatif ini diterapkan sebagai beban lateral pada semua elemen, pada semua level, sebagai tambahan dari beban lateral yang ada, dan harus ditambahkan pula pada semua kombinasi pembebanan. Jadi beban imajinatif ini akan mewakili adanya ketidaksempurnaan awal yang telah disebutkan pada slide sebelumnya. Beban imajinatif dapat ditetapkan melalui persamaan berikut, di mana NI ini adalah beban imajinatif yang besarnya adalah 0,002 alfa gamma I. Alfa sendiri dapat diambil sama dengan 1 untuk analisis LRFD. Lalu NI ini adalah beban imajinatif yang diterapkan pada level I. Artinya kalau kita memiliki 3 lantai berarti akan terdapat 3 level, sehingga akan ada I dari 1 sampai dengan 3. Kemudian gamma I adalah beban gravitasi di level ke I dari kombinasi pembebanan LRFD. Beban imajinatif di setiap level harus didistribusikan pada level tersebut dengan cara sama seperti beban gravitasi pada level tersebut. Beban tersebut juga harus diterapkan dalam arah yang memberikan efek tidak stabil terbesar terhadap struktur. Tadi jika dilihat pada persamaan untuk menghitung beban imajinatif terdapat koefisien 0,002. Koefisien ini didasarkan pada rasio ketidaktegaan 1/500. Artinya dianggap bahwa pada struktur baja atau struktur kolom yang sedang dibangun, dia tidak bisa 100% vertikal, ada kemiringan tertentu sebesar 1/500. Nah, untuk rasio yang lain, koefisien tersebut dapat disesuaikan secara proporsional. Untuk struktur dengan rasio antara drift orde kedua dan drift orde pertama maksimum, di mana keduanya dihitung dengan kombinasi pembebanan LRFD dengan kekakuan yang telah dikoreksi, pada semua tingkatnya kurang dari 1,7, maka beban nosional dapat diterapkan pada kombinasi pembebanan gravitasi saja. Artinya hanya pada kombinasi beban dead load dan live load, tidak pada kombinasi pembebanan yang meliputi beban lateral lainnya seperti beban angin ataupun beban gempa. Kemudian untuk koreksi kekakuan, faktor 0,8 harus digunakan pada semua kekakuan yang berkontribusi pada stabilitas struktur. Nah, faktor ini dapat digunakan pada semua kekakuan pada struktur. Lalu ada faktor tambahan atau P yang diterapkan pada kekakuan lentur dari semua komponen struktur yang dianggap berkontribusi pada stabilitas struktur itu sendiri. Nah, catatan untuk tau P, apabila alfa PR per PY kurang dari sama dengan 0,5, maka tau P bisa diambil sama dengan 1. Jika lebih dari 0,5, maka tau P bisa dihitung dengan persamaan berikut ini. Nah, di mana alfa sendiri adalah faktor koreksi level gaya yang digunakan, yaitu bisa diambil sama dengan 1 untuk LRFD. Kemudian PR adalah kekuatan tekan aksial yang diperlukan dengan kombinasi pembebanan LRFD, dan PY adalah kekuatan leleh aksial yang bisa dihitung sebagai FY dikalikan A gross atau las penampang gross dari profil yang digunakan. Lalu kita masuk ke metode yang berikutnya, yaitu Effective Length Method atau ELM. Metode ini hanya dapat digunakan jika kedua syarat berikut terpenuhi. Pertama, beban gravitasi dipikul oleh kolom
dinding ataupun rangka. Kemudian yang kedua, rasio drift order kedua terhadap drift order pertama maksimum di semua tingkat akibat kombinasi pembebanan LRFD kurang dari 1,0. Rasio tersebut dapat diambil sama dengan B2, di mana B2 bisa dihitung menggunakan persamaan berikut. Nah, pada metode ini perhitungan kekuatan yang diperlukan dihitung dengan menggunakan kekakuan nominal yang tidak direduksi. Kemudian beban imajinatif seperti pada metode analisis langsung diterapkan pada struktur, hanya pada kombinasi pembebanan gravitasi saja. Perhitungan kekuatan yang tersedia untuk struktur yang ketahanan lateralnya tidak bergantung pada kolom, seperti sistem terbrace atau ada bracing begitu, kemudian adanya dinding geser dan lain sebagainya, maka bisa diambil nilai K sama dengan 1. Lalu untuk struktur sistem rangka, K dicari dengan analisis tekuk bergoyang. Kemudian untuk faktor B2 sendiri adalah faktor pengalih untuk memperhitungkan dari efek P delta besar yang ditentukan untuk semua tingkat pada struktur dan setiap arah translasi lateral pada titik tersebut. Kemudian P story ini adalah beban vertikal total yang dipikul pada tingkat tersebut dengan menggunakan kombinasi beban LRFD termasuk beban di kolom yang bukan merupakan sistem penahan gaya lateral. Lalu ada PE story, ini adalah kekuatan tekuk kritis elastis untuk tingkat tersebut dalam arah translasi yang sedang ditinjau, yang ditentukan dengan analisis tekuk bergoyang atau dengan menggunakan persamaan berikut ini. Di mana RM sendiri bisa dihitung menggunakan persamaan berikut. Nah, variabel-variabel yang dimainkan pada persamaan tersebut, L adalah tinggi tingkat, kemudian PMF adalah beban vertikal total di kolom, kemudian delta H adalah drift antar tingkat orde pertama, H sendiri adalah gaya geser tingkat dalam arah translasi yang sedang ditinjau. Kemudian metode yang berikutnya adalah metode analisis orde pertama. Metode ini hanya dapat digunakan jika ketiga syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, beban gravitasi dipikul oleh kolom, dinding, atau rangka. Kemudian yang kedua, rasio drift orde kedua terhadap orde pertama maksimum di semua tingkat akibat kombinasi pembebanan LRFD kurang dari sama dengan 1,5. Rasio tersebut dapat diambil sama dengan B2. Kemudian yang ketiga, kekuatan tekan aksial yang dibutuhkan pada semua komponen struktur yang kekakuan lenturnya berkontribusi pada stabilitas lateral struktur memenuhi PR kurang dari sama dengan 0,5 PY, di mana PR sendiri adalah kekuatan tekan aksial yang diperlukan dengan kombinasi pembebanan LRFD, serta PY adalah kekuatan leleh aksial dari profil yang digunakan yang dapat dihitung dengan FY dikalikan AG. Perhitungan kekuatan yang diperlukan dihitung dengan menggunakan analisis orde pertama yang memperhitungkan deformasi lentur, aksial, dan geser. Lalu yang kedua adalah faktor amplifikasi untuk momen pada rangka tidak bergoyang B1 harus digunakan untuk momen total. Lalu yang ketiga, beban imajinatif diterapkan pada struktur untuk semua kombinasi pembebanan LRFD, yang mana bisa dihitung menggunakan persamaan berikut ini. Lalu yang keempat, semua komponen struktur dihitung dengan menggunakan faktor panjang efektif K sama dengan 1. Faktor B1 merupakan faktor pengalih untuk memperhitungkan efek P delta kecil yang ditentukan untuk setiap komponen struktur tekan dan lentur. Maksudnya adalah struktur kolom. Lalu faktor B1 dapat diambil sama dengan 1 untuk komponen struktur yang tidak mengalami tekan, di mana B1 bisa dihitung menggunakan persamaan berikut. Dan catatan di sini bahwa untuk nilai B1 lebih besar dari 1,2, berarti pengaruh P delta kecil pada elemen yang ditinjau cukup besar. Sebaiknya ukuran elemen jangan terlalu langsing. Kondisi ini sebaiknya dihindari karena mempengaruhi perilaku struktur secara global atau secara keseluruhan. Oleh sebab itu, jika elemen yang ditinjau masih tetap dipakai, perlu direncanakan berdasarkan gaya-gaya hasil analisis struktur orde 2 yang lebih teliti lagi.
Atau jika hal ini tidak diinginkan, kita bisa mengganti dengan profil yang lebih besar sehingga diperoleh kekakuan yang lebih tinggi, sehingga perilaku ketidakstabilan atau instability ini bisa dihindari. Ini adalah keterangan dari variabel yang ada pada persamaan pada slide sebelumnya. Faktor CM di dalam B1, jika tidak ada beban transversal, CM bisa dihitung dengan persamaan berikut, di mana M1 adalah momen ujung dengan harga mutlak terkecil, sedangkan M2 adalah momen ujung dengan harga mutlak terbesar. Keduanya dihitung menggunakan analisis orde pertama. Nah, bila ada beban transversal, dihitung dengan cara analitis dan diambil CM sama dengan 1. Nah, jika M1 per M2 positif, artinya momennya melengkung di dua tempat dan negatif jika kelengkungan momennya hanya satu saja. Lalu, jika di antara bidang yang ditinjau terdapat beban transversal, maka nilai CM diambil sama dengan 1. Jika diperlukan, CM yang lebih teliti lagi dapat digunakan lampiran 8 SNI 2015. Jadi yang dimaksud M1 per M2 negatif tadi, kelengkungannya hanya 1 seperti ini, seperti ditunjukkan oleh gambar nomor 1 dan nomor 2 dilihat dari sebelah kiri. Dan jika M1 per M2 bernilai positif, maka ditunjukkan pada gambar nomor 3 dan 4 dilihat dari sebelah kiri. Kemudian yang berikutnya adalah rangkuman dari ketiga metode tersebut. Tadi telah dibahas. Metode yang pertama adalah direct analysis method, kemudian yang kedua adalah effective length method, dan terakhir adalah analisis orde pertama. Nah, batasan penggunaan, jika dilihat berdasarkan batasan penggunaan, maka direct analysis method merupakan metode yang paling powerful karena kita bisa menggunakan untuk semua kondisi. Sedangkan ELM dan analisis orde pertama ada limitasi dari penggunaannya, di mana untuk ELM limitasinya adalah beban gravitasi, terutama dipikul oleh kolom, dinding, dan rangka. Dan B2-nya bernilai kurang dari 1,5. Sedangkan untuk analisis orde pertama, limitasinya beban gravitasi terutama dipikul oleh kolom, dinding, ataupun rangka dengan B2 kurang dari setengah dan PR kurang dari 0,5 PI. Kemudian untuk kekakuan pada direct analysis method direduksi dengan 0,8 tau B, sedangkan untuk ELM dan analisis orde pertama tidak dilakukan reduksi sama sekali. Lalu untuk ketidaksempurnaan awal pada direct analysis method, geometri dianggap tidak sempurna, atau geometri nominal itu perlu ditambah dengan beban notional load tadi, NI sama dengan 0,002 alfa dikalikan YI. Kemudian untuk ELM, geometri nominalnya ditambah beban nasional hanya pada kombinasi pembebanan gravitasi saja. Sedangkan untuk analisis orde pertama, geometri nominalnya ditambah beban nasional yang merupakan nilai maksimum dari 2,1 delta per L YI atau 0,0042 YI. Lalu untuk analisis orde keberapa yang digunakan, untuk DAM digunakan orde kedua atau digunakan pendekatan B1 dan B2. Artinya jika kita menggunakan model komputer yang mampu untuk menganalisis hingga orde kedua, maka kita bisa menggunakan metode pemodelan tersebut. Ataupun jika tidak, misal model komputer hanya mampu menganalisis hingga orde pertama, maka kita bisa memperbesar gaya aksial dan momen pada kolom tersebut dengan menggunakan faktor pengalih B1 dan B2. Untuk ELM sama seperti yang ada di DAM, dibutuhkan orde kedua ataupun pendekatan dengan faktor B1 dan B2. Sedangkan untuk analisis orde pertama cukup digunakan orde pertama atau dengan momen total dikalikan dengan B1. Kemudian untuk faktor K, untuk DAM diambil 1, sedangkan untuk ELM diambil kolom tidak bergoyang sama dengan 1, sedangkan untuk
kolom bergoyang dapat dihitung lebih lanjut. Dan untuk analisis order pertama bisa diambil nilai K sama dengan 1. Baik, kita masuk ke contoh kasus. Pada latihan 11.1 ini akan ditunjukkan bagaimana metode analisis langsung atau direct analysis method DAM tadi diaplikasikan pada pada struktur rangka satu lantai seperti pada gambar berikut. Nah, kita diminta untuk menentukan kekuatan perlu dan faktor panjang efektif dari kolom-kolom pada rangka kaku seperti gambar di bawah ini untuk kombinasi pembebanan gravitasi maksimum menggunakan DFBK atau LRFD. Gunakan metode analisis langsung atau DAM, Direct Analysis Method. Lalu seluruh komponen struktur terbuat dari material baja dengan FY 250 MPa. Kolom-kolom tidak terbrace atau tidak ada bracing antara tumpuan dan atap pada sumbu X maupun Y serta diasumsikan menggunakan tumpuan berupa sendi. Nah, pada gambar di bawah ini Anda bisa melihat bahwa struktur rangka yang sedang ditinjau memiliki panjang bentang atau jarak antar kolom 8 meteran. Kemudian tinggi kolomnya adalah 6 meter, serta pada kolom digunakan profil WF 300-300 dan pada balok digunakan profil WF 400-200. Selanjutnya beban yang bekerja, ada beban mati 4 kN per meter dan beban hidup 12 kN per meter. Lalu jika ditinjau lebih lanjut, pada bentang AB, kemudian CD dan DE, balok yang terhubung ke kolom memiliki hubungan berupa sendi. Sedangkan pada bentang BC, hubungan antara balok dan kolom digunakan hubungan yang lebih rigid menggunakan tumpuan jepit atau fix. Nah, solusinya pertama kita akan identifikasi dulu. Ini ada beban mati 4 kN per meter dan beban hidup 12 kN per meter. Lalu panjang bentangnya adalah 8 meter. Material yang digunakan memiliki tegangan leleh 250 MPa. Kemudian untuk kolom sendiri WF 300-300 memiliki luas penampang gross 119,8 cm persegi. Nah, balok-balok pada bentang AB, CD dan DE memiliki ujung sendi dan tidak berkontribusi terhadap stabilitas lateral portal. Kemudian pengaruh P delta besar pada balok-balok tersebut tidak diperhitungkan dan direncanakan memiliki nilai K sama dengan 1,0. Selanjutnya, rangka penahan momen antara grid B dan C, jadi maksudnya adalah bentang BC tadi, adalah komponen pendukung stabilitas lateral, sehingga harus direncanakan berdasarkan pasal C SNI 2015 yang mengatur tentang stabilitas. Walaupun kolom-kolom pada grid A, D, dan E tidak berkontribusi terhadap stabilitas lateral, karena tadi balok-baloknya dihubungkan dengan kolom melalui sambungan join atau sendi, maka gaya-gaya stabilitas kolom tersebut harus diperhitungkan di dalam analisis. Nah, untuk analisis, seluruh rangka dapat dimodelkan seperti pada gambar yang disajikan pada slide berikutnya. Kemudian beban-beban stabilitas kolom yang tidak menjamin stabilitas konstruksi dapat digabung pada satu buah kolom. Selanjutnya nanti akan ditunjukkan pada slide berikutnya. Lalu, pada struktur yang ditinjau ini, berdasarkan pasal 2 SNI 1727 2013 ya, SNI beban atau pembebanan, kombinasi pembebanan gravitasi maksimum bisa dihitung 1,2 D plus 1,6 L. Kita akan hanya meninjau LRFD saja atau DFBK saja. Maka beban yang bekerja merupakan kombinasi dari 1,2 D plus 1,6 L dan kita peroleh 24 kN per meter panjang. Lalu berdasarkan SNI baja 2015, pasal C 2.1 untuk LRFD analisis orde kedua dan pemeriksaan kekuatan dilakukan dengan kombinasi pembebanan LRFD.
Pembebanan gravitasi untuk analisis struktur rangka. Beban gravitasi seragam untuk analisis orde kedua pada balok BC adalah 24 kN per meter, seperti yang dianalisis pada slide sebelumnya. Lalu beban-beban gravitasi terpusat untuk analisis orde kedua kolom di grid B dan C yang diperoleh dari balok-balok di sebelahnya adalah setengah KL, yang nilainya adalah 96 kN. Nah, beban-beban gravitasi terpusat pada kolom yang tidak menjamin stabilitas konstruksi palsu. Selanjutnya, pembebanan pada kolom tersebut akan memperhitungkan seluruh beban gravitasi yang juga ditahan oleh rangka penahan momen, namun secara tidak langsung pada rangka, yaitu sebesar 2L dikalikan W. Akan kita peroleh 384 kN. Selanjutnya, karena kita menggunakan direct analysis method, maka kita perlu melibatkan adanya notional load atau beban imajinatif. Pembebanan nosional untuk analisis struktur portal berdasarkan SNI 2015 pasal C22, ketidakvertikalan kolom harus diperhitungkan secara eksplisit pada pemodelan atau dengan mengaplikasikan beban nosional. Nah, untuk case ini kita akan ambil beban nosional saja dengan menghitung beban tersebut menggunakan persamaan berikut. NI sama dengan 0,002 alfa dikalikan YI. Dimana untuk LRFD alfa bisa diambil 1, sedangkan NI adalah beban nosional yang digunakan pada level ke I, dan YI adalah beban gravitasi yang digunakan pada level ke I dari kombinasi beban LRFD. Nah, YI-nya adalah 4 dikalikan panjang bentang dikalikan WU, yaitu 768, sehingga NI atau national load sebesar 1,536. Nah, berikut adalah beban-beban yang bekerja pada struktur portal tersebut. Jadi beban 1,536 kN ini akan dibebankan ke arah lateral untuk mengantisipasi atau untuk memodelkan adanya ketidakvertikalan pada kolom yang sedang dikerjakan. Lalu berdasarkan SNI 2015 pasal C 2.3, analisis dilakukan dengan mereduksi kekakuan nominal menjadi sebesar 80% untuk memperhitungkan pengaruh inelastisitas. Lalu asumsikan, jadi nanti akan kita lakukan verifikasi di akhir bahwa alfa PR per PY tidak lebih dari 0,5, sehingga kekakuan tidak perlu direduksi lebih besar. 50% beban gravitasi dipikul oleh kolom-kolom pada rangka penahan momen. Karena beban gravitasi yang ditahan oleh rangka penahan momen melebihi sepertiga beban gravitasi total yang ditahan oleh struktur, berdasarkan SNI 2015 pasal C21, pengaruh P delta kecil dan P delta besar harus diperhitungkan dalam analisis struktur. Jika program yang digunakan tidak menghitung pengaruh P delta kecil, perlu dilakukan penambahan titik pada kolom di antara komponen dan di antara tumpuan dan balok. Nah, berikut adalah hasil analisis dengan beban yang ada tadi dengan model struktur menggunakan software, akan diperoleh gaya-gaya dalam seperti berikut ini, di mana delta untuk orde pertama adalah 2,79, dan berikut adalah untuk orde kedua, di mana deltanya adalah 3,62, sehingga rasio antara delta 2 dan delta 1 adalah 1,297 atau sekitar 1,3. Selanjutnya, periksa apakah asumsi alfa PR per PY kurang dari sama dengan 0,5 terpenuhi, sehingga kita boleh mengambil tau B sama dengan 1. Jadi berdasarkan pengecekan diperoleh alfa PR per PY 0,024 dan kurang dari 0,5, sehingga kita bisa atau diizinkan mengambil tau B sama dengan 1,0. Dan terakhir, walaupun faktor pembesaran goyangan orde kedua sekitar 1,3, perubahan momen lentur relatif kecil karena momen bergoyang hanya diakibatkan oleh beban nosional saja tadi, yang nilainya juga sangat kecil. Nah, untuk kombinasi beban dengan pembebanan gravitasi dan lateral yang signifikan, peningkatan momen lentur akan lebih besar lagi. Nah, verifikasi kekuatan kolom menggunakan gaya-gaya dalam orde kedua dengan panjang efektif tidak dapat ditampilkan pada contoh ini.
Kemudian kolom tersebut boleh menggunakan nilai KLX sama dengan 6 dan KLY sama dengan 6 karena nilai K-nya sama dengan 1. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat siang.